Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan pasukan. Kepada pemimpin upacara, tegak, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara bendera memperingati Hari Pahlawan, Senin 11 November 2024, siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Pendagang, siap. Kepada sang bendera merah putih, hormat, gerak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak.
Pembacaan teks Pancasila. 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 Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Seluruhnya untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kepala Sekolah, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah, KPU, dan guru-guru sekolah, serta mahasiswa ULM, TVRI dan Indonesia, dan anak-anak Bapak yang saya hormati dan saya hormati. Sebelumnya saya ingin menyampaikan amanat dari Menteri Sosial sehubungan dengan Hari Pahlawan itu bertanggal 10 November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur karena di bumi Nusantara
bangsa ini banyak dilahirkan sosok para pahlawan, para mujahid pemberani dengan segala pengorbanannya berhasil membentuk NKRI. Mereka adalah para patriot bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk mencapai Indonesia merdeka. Dan ini mewariskan kepada kita semua untuk diteruskan demi mencapai cita-cita Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Hadirin sekalian, tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 adalah Radani Pahlawan Cintai Negeri. Tema ini mengandung makna yang dalam. Radani Pahlawan berarti bahwa semua orang, pikiran dan perbuatannya harus senantiasa diilhami oleh semangat kepahlawan. Adapun cinta negerimu mengandung makna bahwa apapun bentuk pengabdian kita harus memberikan sumbangsih yang berarti bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terlebih dalam situasi global yang sukar dideteksi ini, maka mencintai negeri adalah juga dengan memperkuat jalinan kesetiakawanan sosial, memperkuat persatuan. Lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 di Surabaya. Beliau merupakan salah satu tokoh di balik pertempuran 10 November 1945 yang melawan Belanda untuk merebut kembali Indonesia. Muhammad Toha lahir di Bandung pada 1927. Beliau adalah seorang pejuang yang gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pertama. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889.
Beliau merupakan pahlawan nasional, khususnya di bidang pendidikan, yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi. Insinyur Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1966. Cut Nyak Dien lahir pada tanggal 12 Mei 1844. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Aceh, berjuang untuk melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Imam Bonjol lahir pada tanggal 1 Januari 1972. Seorang ulama, pimpinan dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padi pada tahun 1803 sampai 1838. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Beliau merupakan sultan ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia. Pangeran Sultan Suriansa. Beliau adalah sultan pertama dari Kerajaan Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan, Indonesia. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di Gaitandi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau merupakan seorang pimpinan dan tokoh penting dalam Perang Banjar. Brigjen Hasan Basri lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan pada 17 Juni 1923. Beliau adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dianugerahi gelar pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden pada tanggal 3 November 2001. Demang Lehman yang bergelar Adipati Mangkunegara lahir di Martapura tahun 832, meninggal di Martapura pada tanggal 27 Februari 1864. Beliau merupakan panglima perang dalam Perang Banjar. Pangeran Hidayatullah dengan gelar Mangkubumi. Pangeran Hidayatullah lahir di Martapura 1822. Beliau adalah pimpinan Kesultanan Banjar yang memerintah antara tahun 1859 sampai 1862. Pasukan pembawa foto pahlawan dipersilahkan kembali ke tempat.